bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Thorik bin Ziyad hebat, Allahu Akbar. Dan tetap semangat ya hari ini ya nak? Iya. Silakan sebelum kita mulai bisa persilakan untuk ketua kelas untuk menyiapkan pembelajaran hari ini. Silakan Hanum. Ya. Attention. Ready. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Greetings to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga pembelajaran hari ini dimudahkan. Dan selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, Miss Santi ingin mengecek kehadiran kalian ya. Ya, kehadiran kalian Miss Santi akan cek satu persatu. Coba tunjuk tangan, angkat tangan kalian ya ke atas ketika dipanggil. Yang pertama Alesya Putri Riandita, ya. Debbie, ya, Debbie. Kemudian Deva, ya. Zikra, Hadir. ya. Kemudian Hanum, Hadir, Miss. ya, hadir. Kemudian Hafsari, Hadir. Zahira, Zaufa, Hadir. ya. Dan terakhir adalah Zaskia. Zaskia hadir ya. Biar tambah semangat nih ya, kita yel-yel dulu kali ya. Masih pagi ya, kita yel-yel ya. Kalau Santi bilang 11 MIPA 2, berarti kalian jawab slay. Yuk, bisa yuk. Oke. Santi jawab nih. Bisa sebut ya. 11 MIPA 2, Slay, yuk bisa yuk. mudah-mudahan semuanya bisa ya, semangat ya untuk menghadapi hari ini. Ya, oke. Next, Miss Santi hari ini akan membahas tentang tekanan hidrostatis ya. Di sini tekanan hidrostatis apa sih ya? Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa itu fluida ya. Fluida itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, silakan. Fluida statis itu zat fluida yang dalam kondisi tidak bergerak atau diam. Oke, itu salah satunya ya, fluida statis. Kalau dari fluida itu sendiri apa artinya? Ada yang tahu? Sudah belajar kemarin? Ada yang mau jawab? Fluida, kalau statis kan berarti tidak bergerak. Emang fluida itu apa? Coba, ada yang tahu fluida? Sesuatu yang mengalir. Nah, sesuatu yang bisa mengalir gitu ya, seperti hidup ini ya, mengalir. Jadi fluida statis itu adalah sesuatu yang bisa mengalir. Contohnya adalah apa? Air, kemudian Minyak. iya, selain zat cair apa? Gas, betul, gas bisa mengalir ya. Fluida itu terbagi menjadi fluida statis, berarti statis itu tidak bergerak. Kalau satu lagi apa? Ada yang tahu? Dinamis, betul, dinamis berarti apa? Ini ada apa nih? Gambar apa di sini nak? Gelas ya, gelasnya itu diisi apa? Air. Gelas yang diam itu berarti adalah fluida statis ya. Nah kemudian dari gelas yang diam itu kita berikan perlakuan atau sifat-sifatnya apa saja sih? Nah perlakuan itu ada di gambar sampingnya ya. Dibolongin di bagian bawah, tengah dan atas ya. Kemudian di sini ya, bagian paling bawah itu ngalir lebih apa tuh dia? Lebih cepat. iya, atau lebih besar. Jadi bagian paling besar kekuatannya yang mana coba? Yang paling bawah. Berarti artinya apa? Tekanan. Nah, betul. Tekanan yang paling besar ada di bawah. Nah, itu yang nanti kita akan pelajari terkait dengan tekanan hidrostatis. Sebelum kita ke tekanan hidrostatis ya materinya, bisa mau tes dulu nih kalian bisa tidak ya? Masih ingat gak ya materi prasyarat terkait dengan tekanan dan massa jenis? Silakan masuk di menti.com. Silakan kalian jawab pertanyaan pertama. Di bawah ini yang termasuk faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat adalah
ada massa, ada berat, ada luas permukaan, ada volume dan panjang. Yang paling banyak saat ini massa, ya, massa gitu ya, massa ya. 3 orang, 4 orang, ya, naik lagi. Faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat, ingat ya, tekanan itu rumusnya apa? P sama dengan ma. Nah, apakah massa ada di dalam? Sudah? Waktunya habis ya? Dalam luas permukaan. Luas permukaan. Kenapa jawabannya luas permukaan? Nah, tekanan itu ya, kalau kita lihat dia punya rumus apa, nak? P sama dengan ya. P sama dengan F per A. Ingat lagi ya. Gaya dibagi dengan luas. Jadi semakin besar gaya, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Semakin kecil luas permukaan, artinya lancip, semakin besar tekanan. Berarti yang mempengaruhi tekanan apa? Luas permukaan dan gaya. Oke, gitu ya. Oke. Next lagi ya. Untuk selanjutnya adalah coba, tekanan akan semakin besar apabila A. Luas permukaannya semakin besar, B. Luas permukaannya semakin kecil, gaya yang diberikan diperkecil, D. Gaya yang diberikan konstan, yang terakhir luas permukaan. Ya, oke. Sudah? Oke, bisa ditutup ya. Kunci ya. 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah ternyata luas permukaannya semakin kecil. Betul ya semuanya ya? Oke, berarti tadi udah paham konsepnya ya? Oke. Satu lagi. Semakin besar volume suatu benda, maka semakin apa? Nah, ini hubungannya bukan sama tekanan tapi yang lain ya. Ada besar massanya, besar massa jenisnya, kecil massanya, kecil massa jenisnya, atau besar massa dan massa jenisnya. Oke. Oh, baru satu orang nih lagi dong, ada. Yuk. Ayo. Nah. Udah ya? Bisa dikunci nih, yakin besar massanya? Oke, kunci. Udah. Yang betul adalah besar massa jenis. Kalau volume itu berarti kaitannya dengan apa? Ya, betul. Kalau volume itu kaitannya dengan massa jenis ya. Kalau rumus massa jenis apa, nak? Rumus massa jenis yang sudah diajarkan, density apa? Ya, massa dibagi dengan volume. Jadi massa jenis itu berhubungan dengan volume. Ya, bismillah ya. Berarti kalian bisa lebih dalam lagi ya untuk mempelajari tekanan hidrostatis. Nah, ini ternyata materi prasyaratnya ada 2 ya. Ada massa jenis benda dan tekanan. Tadi sudah dijelaskan ya. Massa jenis apa, tingkat kerapatan suatu benda, sedangkan tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada tiap satu mas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang akan berhubungan dengan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tahu kasusnya barotrauma? Baro itu tekanan ya. Berarti ini adalah kasus ya. Kasus cedera atau gangguan pada telinga akibat apa? Perubahan tekanan udara yang cepat. Jadi kalau kita naik pesawat atau kita menyelam, itu kan terjadi perubahan ketinggian yang signifikan kan? Sehingga apa? Nah, tidak sesuai tekanan di dalam tinggi, di luar rendah dan lain sebagainya. Nah, itu bisa mengakibatkan apa? Gendang telinganya itu akan pecah, bengkak ya. Kalau kita menyelam dengan kedalaman yang lebih jauh, lebih dalam, maka itu hati-hati karena akan mengakibatkan gangguan pada bagian telinga. Jelaskan apa itu manfaat fluida. Ya, pembuatan bendungan, betul. Kapal selam, betul sekali ya. Jadi kenapa harus mempelajari tekanan hidrostatis? Karena pertama ya, penerapan sehari-hari ada betul tadi penyelam, pembuatan bendungan, pemasangan infus ya. Kenapa infus itu termasuk tekanan hidrostatis? Karena ketika infus itu ditaruh di atas ya, maka akan memudahkan cairan infus itu masuk ke dalam tubuh pasien. Jadi sebelum diinfus harus dihitung dulu tekanan darahnya berapa. Kalau tekanan darahnya itu kurang dari tekanan si
infus itu, maka tidak akan bisa masuk, malah darah itu akan masuk ke cairan infus gitu ya. Tujuan pembelajaran di sini adalah siswa mampu menentukan pengertian tekanan hidrostatis, menyelidiki variabel yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Nanti kita akan menyusun persamaan tekanan hidrostatis seperti apa dari percobaan, kemudian menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, kemudian merancang percobaan tekanan hidrostatis dan menyajikan hasil percobaan tekanan hidrostatis. Nah, ini langkah pembelajarannya, sintaknya ya. Tadi kita sudah motivasi, kemudian nanti ada orientasi masalah yang akan dipaparkan, percobaan virtual nanti ya, kemudian berdiskusi dan presentasi, dan terakhir adalah menyimpulkan. Oke. Masih ingat kemarin tenggelamnya KRI Nanggala 402? Oke. Mas, di sini dikatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia TNI telah menyatakan bahwa kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam di Laut Bali. Kapal terdeteksi berada di kedalaman hingga 850 meter di bawah permukaan laut. Sebelumnya, sejak Rabu dini hari, KRI Nanggala sempat dianggap hilang kontak. Peningkatan status menjadi Sapsang ini diambil setelah tim evakuasi menemukan beberapa bukti otentik serpihan barang KRI Nanggala. Salah satunya berbentuk tabung torpedo, tabung air minum, hingga alat sholat. Pernyataan tersebut menjadi jawaban dari pencarian selama beberapa hari terakhir. Jadi ada kemungkinan kapal itu ada yang tenggelam kemudian meledak, ada yang bilang bahwa dia sudah terseret arus ya, ada yang tersebut. Coba perhatikan video berikut ini yang akan Misanti tayangkan ya. Pada video berikut, apa yang terjadi pada kapal selam? Kapal selam itu tenggelam dan hancur. Oke. Kapal selam, kata Raisa ya, kapal selam itu tenggelam dan hancur. Oke. Tenggelam dan hancur. Jadi di situ pada kedalaman ya, di bawah lebih dari 600 meter ternyata sudah mulai hancur ya. Padahal dia bahannya itu lumayan kuat ya, tapi ternyata bisa hancur ya. Oke. Jadi apakah yang terjadi? Apakah di situ ada kekuatan hantu? Apakah kekuatan gaib gitu ya? Nah, permasalahan apa sih ternyata apa yang terjadi pada video tersebut? Ada yang bisa merumuskan masalah dari hal tersebut? Ini kan di bawah 600 meter itu kenapa bisa meledak atau hancur kayak kalau terlalu menyala lebih dalam gitu, Miss? Iya, perumusan masalah yang paling utama. Betul ya kata Saskia. Jadi, kenapa bisa kapal itu ketika di bawah ya, kedalaman 600 meter itu sudah mulai hancur gitu ya. Tenggelam, terseret arus, kemudian semakin ke bawah dia semakin hancur gitu ya. Nah, betul sekali. Itu adalah rumusan masalah. Kira-kira apa itu ya penyebabnya? Ada yang kira-kira bisa menebak? Karena apa coba? Ya Anggia kayaknya mau ngomong ini. Anggia ayo silakan Anggia. Kalau lama kan mungkin kan kalau misalnya baru trauma kan berarti mau manusia makin dalam berarti dia bisa kayak tuh atau apa itu gara-gara tekanannya kan.
Iya, mungkin konstruksi kapal selamnya kurang kokoh mungkin, jadi semakin dalam dia dapat tekanan air makin kencang sehingga kapal selamnya juga ikutan hancur. Nanti betul ya, bagus sekali apa yang diungkapkan oleh Anggia dan Saskia dan tadi sudah dijelaskan juga oleh Raisa. Nanti untuk membuktikan apakah kira-kira hipotesis dari Anggia itu betul atau salah. Nah, lebih jelasnya lagi kita akan melakukan apa? Percobaan. Nah, selanjutnya ya tadi sudah Miss Santi jelaskan apa saja yang akan kita lakukan hari ini ya. Selanjutnya sudah permasalahan sudah, kita buat kelompok ya untuk mengerjakan percobaan. Nah, kelompoknya ini sudah dibuat ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Silakan mulai dari sekarang kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. A few moments later. LKPD-nya silakan kalian lihat. Oke. Kalian perhatikan LKPD-nya. Apa yang harus dilakukan ya? Di sini Miss Santi akan coba untuk mendemonstrasikan percobaan tersebut ya. Ini ada pressure meter. Pressure meternya itu nanti yang digunakan untuk mengukur tekanan ya. Nanti kalian langsung ya taruh pressure meternya itu berdasarkan kedalamannya. Jadi kalau misalkan di tabel kan ada 1 meter, 2 meter, 3 meter ya. Oke, paham? Bisa? Gimana? Ya. Silakan kalian lakukan percobaannya ya. Berarti hasil dari tekanan total ini P, misalkan kalian taruh 1 meter ya di sini. Ini ukur berapa? Masukin ke tabel, gitu kan? Nah, dikurang. Nanti kalau cari tekanan hidrostatis kan berarti tekanan yang tadi ya, tekanan ini dikurangi sama nih. Kayak misalkan coba lihat LKPD-nya. Nah, ini kan ada diketahui ya, ada penjelasannya ya. Dimana P itu dikurangin P0. Nah, P0-nya di mana Miss lihatnya? Nah, itu 101,3 kilopascal itu tekanan hidrostatis. Tinggal dikurangin aja P yang di sini sama yang ini. Jadi ini ya, taruh hasilnya di sini. Langsung aja ke analisis aja. Ya. 3 meter. Iya, jangan sampai 0 ya. Sampai sini kan. Pakai tekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Miss Santi dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3, saya Rizal Nisa pendidikan tahap. Saya Raisa Putri. Saya Jana dari Asia. Saya dari Rawi. Kami akan mempresentasikan hasil dari LKPD kami.
Yang pertama adalah kami tadi sudah melakukan percobaan menggunakan website tersebut, dan hasil dari percobaan kami yang pertama adalah ketika dengan jenis fluida cair, maka tekanan hidrostatis itu akan ada di tengah-tengah jenis fluida honey dan juga gasolin. Kemudian untuk jenis fluida honey, tekanan hidrostatisnya akan semakin besar, dan jika fluida dengan jenis gasolin, tekanan hidrostatisnya akan semakin kecil. Kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang udah diamati tadi, kenapa sih percepatan gravitasi itu mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis? Gravitasi. Iya. Iya. Izin yang pertama itu tekanan hidrostatis itu berbanding. Karena yang pertama itu tekanan hidrostatis itu kan berbanding lurus dengan gravitasi ya. Dan jika gravitasi itu semakin dalam, kan berarti tekanan atau tarikan dari bumi itu semakin kuat. Maka dalam atau semakin besar gravitasinya, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, para untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, sama Miss Sandi yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Dari ini kami ingin mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik kami yang sudah kami kerjakan tadi. Yang pertama ada masalah. Berdasarkan apa yang sudah bisa dipaparkan tadi di video, dapat kami simpulkan bahwa adanya hubungan yang berbanding lurus antara kedalaman dengan besar tekanan zat cair, yaitu semakin jauh jarak suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka akan semakin kuat pula tekanan hidrostatisnya. Baik, sekian hasil presentasi dari LKPD kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Menambahkan ya, misalnya coba lihat ini data kalian coba. Ya. Nah, kan bisa dari data itu gimana? Dari data tersebut yang paling besar masa jenisnya apa? Yang paling besar masa jenisnya itu yang Nah, sekarang bisa bertanya, apakah tekanan hidrostatis itu paling besar dari yang lain? Dari yang honey ya? Iya, berdasarkan data kami paling besar honey ini untuk kedalamannya yang 1 meter itu, yang madu itu 14,177. Sedangkan yang air itu 9,797 dan yang paling kecil itu gasolin 6,865. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil pengamatan dari percobaan yang sudah kita amati. Kerjasamanya juga sudah bagus, kemudian sudah berani bertanya, menjawab, kemudian mudah-mudahan kedepannya bisa lebih aktif lagi ya yang lainnya, lebih banyak pertanyaan. Ya, baiklah, ada yang mau menyimpulkan dari kejadian tadi? Ya, aku silakan. Jadi tekanan hidrostatis itu tadi dipengaruhi oleh massa jenis, percepatan gravitasi, sama tingkat kedalaman suatu benda tersebut. Habis itu dia itu tekanan hidrostatis itu berbanding lurus sama massa jenis, percepatan gravitasi sama kedalaman. Jadi semakin dalam bendanya, semakin besar massa jenisnya, terus percepatan gravitasinya juga kalau semakin besar maka akan mempengaruhi tekanan hidrostatisnya sendiri. Jadi akan semakin besar juga. Bisa juga ya. Oke, tepuk tangan untuk Hanung ya. Karena disebabkan oleh gaya pada zat cair, dan ternyata tekanan hidrostatis itu berbanding lurus dengan massa jenis kedalaman suatu benda. Ya. Dan juga tadi percepatan gravitasi ya ditambahkan oleh Hanung. Ya oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Sehingga dari kesimpulan tersebut bisa kita gambarkan bahwa karena
masing-masing berbanding lurus ya, maka di sini bisa kita rumuskan bahwa tekanan hidrostatis adalah hasil perkalian antara massa jenis, kecepatan gravitasi dan kedalaman gitu ya. Nah, ini didapat dari rumus apa? Ternyata nih rumus P sama dengan F per A. Dijabarkan lagi seperti ini. Nah, selanjutnya nanti akan ada di kuis ya, ingat ya. Ini ada namanya istilah tekanan mutlak. Jadi tekanan mutlak itu adalah tekanan total dari keseluruhan fluida statis. Oke, selanjutnya kita coba soal ya. Misalnya mau ngetes, kalian sudah bisa belum nih ya? Silakan kalian scan barcode-nya atau langsung lanjut. Oke. Buka word all-nya, silakan. Oke, selamat kepada Kena. Oke, selamat Kena. Kita maju ke depan. Sakti mau memberikan sesuatu hadiah ya. Ya, sama-sama. Selamat ya. Oke, Kena. Terima kasih. Oke. Mungkin itu tadi ya pembelajaran kita, ternyata kalian sudah paham semua terkait dengan konsep tekanan hidrostatis. Nah, selanjutnya Miss Sakti mau tahu nih, refleksi apa sih tanggapan kalian tentang pembelajaran hari ini? Ya, ada yang mau refleksikan? Oke, silakan. Oke, jadi kita tuh dari program kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita tuh jadi paham dari konsep-konsep dari tekanan hidrostatis ini kan. Dari juga kita ada pengamatan yang dari praktek itu. Jadi dari situ juga kita dapat memahami lagi lebih dalam masalah-masalah apa sih yang kita dapetin biar kita tahu dari konsep-konsep tekanan hidrostatis ini. Dan juga kita dapat simpulkan kalau tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh massa jenis, tekanan percepatan gravitasi dan juga kedalamannya gitu. Oke, betul sekali ya, tepuk tangan untuk Bapak. Hari ini semuanya senang ya? Senang. Ya, mungkin sampai sini saja sebelumnya ya. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, jadi selanjutnya adalah silakan kalian berlatih soalnya agar lebih lancar lagi dalam mengerjakan soal tentang tekanan hidrostatis ya. Miss Santi telah melampirkan worksheet fluida yang ada di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan ya. Yang nomor ini ya, yang nomor awalnya. Silakan kalian kerjakan dan nanti minggu depan akan dinilai oleh Miss Santi. Oke? Kalian jangan lupa ya untuk terlalu semangat ya. Dan jaga kesehatan kalian terus ya agar bisa menuntut ilmu. Kemudian jangan lupa minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan bertemu lagi di materi pembelajaran berikutnya yaitu tentang hukum Paskal. Oke. Kita tutup yuk dengan membaca hamdalah. Rabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.